Kalian semua pasti udah sering dengar berita soal mobil listrik dari Cina yang makin gila kan? Tapi kali ini beda. Ini bukan soal mobil biasa. Ini tentang XPeng, produsen mobil listrik dan mobil terbang dari Tiongkok yang gak main-main langsung datang ke Indonesia. Bukan cuma jualan, tapi bikin pabrik perakitan langsung di Purwakarta guys. Gila gak tuh? Welcoming all of you to the first line-off ceremony of XPeng Indonesia Andal Indonesia Motor Cikopo. Nah kita ulang, XPeng sekarang bakal punya pabrik perakitan mobil listrik di Indonesia. Ini bukan cuma soal jualan mobil. Ini XPeng benar-benar nunjukin kalau mereka serius. Bahkan ini jadi pabrik perakitan pertama XPeng di luar Tiongkok. Yang dipilih bukan Amerika, bukan Eropa, tapi Indonesia. Contributed to the local society, created more job. Thank you. Terima kasih. Tepatnya di PT Andal Indonesia Motor Purwakarta. Dan mobil pertama yang mereka rakit di sini adalah XPeng X9. Ini MPV listrik yang gak bisa dianggap remeh guys. Desainnya aerodinamis, dudukannya 7 seater premium, dan yang paling gokil udah dilengkapi sama teknologi semi-otonom X-Pilot 4.0. Ada juga ADAS, Advanced Driver Assistance System, dan sistem infotainmentnya udah AI. Bisa kenalin suara kalian kayak Siri tapi versi Cina yang ngerti bahasa lokal. Nah jadi sekarang kalian gak perlu lagi iri sama fitur-fitur Tesla yang bisa nyetir sendiri. XPeng X9 ini juga bisa, bahkan jaraknya bisa tembus sampai 500 km guys. Dan karena dirakit di dalam negeri secara completely knockdown, harganya bisa jauh lebih bersaing. Ini mobil keluarga rasa masa depan. Dan semua ini bukan kerja sendiri. XPeng gandeng era jaya Active Lifestyle yang biasanya kalian kenal jualan gadget. Sekarang mereka masuk ke otomotif lewat PT Era Inovasi Otomotif. Mereka yang bakal tangani distribusi, layanan purna jual, sampai pelatihan teknisi lokal. Katanya sih XPeng X9 bakal jadi game changer di pasar MPV listrik Indonesia. Pabrikannya sendiri bukan cuma buat rakit mobil doang. Ini juga jadi pusat pelatihan tenaga kerja lokal. Katanya sih bakal nyerap ribuan lapangan kerja. Kapasitas awalnya 5.000 unit per tahun, tapi bisa aja nanti naik seiring permintaan. Dan kalian tahu apa yang paling bikin excited? XPeng lagi siapin pusat riset AI dan baterai di sini juga. Jadi bukan cuma rakit, tapi bisa jadi pusat inovasi EV ke depannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka cuma punya mobil listrik doang? Enggak guys. XPeng punya satu gebrakan yang bikin semua brand lain ketar-ketir. Mobil terbang. Yap, kalian gak salah dengar, mobil terbang. Namanya XPeng Aero HT. Mereka udah mulai riset sejak 2013 dan berhasil uji coba prototipe tahun 2016. Kemudian tahun 2018 mereka udah terbangin mobil beneran dengan awak. Nah lalu tahun 2020 mereka bentuk XPeng Aero HT. Dan kemudian puncaknya bulan November 2024 kemarin, mobil terbang XPeng diperkenalkan ke publik. Dan kalian siap-siap soal fasilitas produksi massalnya, yang mereka sebut sebagai Land Aircraft Carrier. Katanya sih bakal kelar di kuartal ketiga tahun 2025. Nah targetnya mobil terbang XPeng udah bisa dijual ke umum tahun 2026 guys. 2026. Itu tinggal beberapa bulan lagi. Nah kemudian Wang Tan, orang penting dibalik desain XPeng Aero HT, bilang kalau ini tentang kebebasan terbang dan mobilitas. Freedom to fly, freedom to mobility, katanya. Tapi ya doi juga bilang butuh waktu buat bikin dunia siap menerima mobil terbang. Tapi mereka jalan terus, step by step. Nah sementara di Indonesia XPeng baru masuk. Di pasar Cina XPeng udah ganas banget. Bayangin bulan Maret 2025 aja mereka kirim 33.205 unit kendaraan. Naik sekitar 268% dibandingkan tahun lalu. Dan ini bukan sekedar hoki sesaat. Udah 5 bulan berturut-turut mereka tembus 30.000 unit tiap bulan. Kemudian di kuartal pertama tahun 2025, XPeng udah kirim total 94.000 unit. Dan sejak mereka berdiri tahun 2014 sampai akhir tahun 2024,
Mereka udah kirim lebih dari 600.000 unit mobil ke seluruh dunia. Sekarang mereka udah ekspansi ke lebih dari 30 negara, dan Indonesia jadi yang paling baru. Nah, Era Jaya juga bilang mereka bakal jadi distributor eksklusif Xpeng di Indonesia lewat anak usahanya, PT Era Inovasi Otomotif. Nah, nanti mereka yang ngurus penjualan, after sales, dan semua dukungan konsumen. Jadi kalian yang nanti beli bisa tenang, servis dan garansinya jelas. Namun dari semua ini, kalian pikir pasar EV di Indonesia bakal adem-adem aja? Salah besar guys. Sekarang Xpeng bakal head to head sama pemain lama kayak Wuling, BYD, Chery, GSC, Aion, dan lainnya. Tapi Xpeng datang gak cuma bawa produk, mereka bawa teknologi, mimpi besar, dan mobil terbang. Nah, kalau kalian pikir Xpeng cuma bisa saingi Tesla, kalian juga mesti tahu. Mereka lagi berada di tengah perang harga gila-gilaan di Cina. Tapi tetap aja, Xpeng bisa survive, bahkan unggul. Di saat pesaing kayak ZR, NIO, Li Auto, dan Xiaomi kadang goyah, Xpeng justru makin kenceng. Jadi kalau sekarang kita lihat persaingan otomotif di Indonesia, pabrikan Jepang dan Amerika seperti Toyota, Honda, dan bahkan Tesla memang udah lama hadir dan punya reputasi kuat. Tapi mereka masih bermain aman, impor unit CBU, harga tinggi, dan adaptasi fitur yang lambat terhadap kebutuhan lokal. Bandingkan dengan Xpeng yang langsung ngebut buka pabrik CKD di Purwokerto. Gandeng Era Jaya buat distribusi, after sales, bahkan pelatihan teknisi lokal. Ini bukti keseriusan jangka panjang. Xpeng gak cuma datang jualan, tapi investasi sumber daya manusia, teknologi, dan riset langsung di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen dukung industri dalam negeri, dapat teknologi mutakhir, dan masa depan yang literally bisa terbang, Xpeng adalah pilihan visioner yang nyata. Menurut kalian, apakah Xpeng ini bakal sukses di Indonesia? Apakah Xpeng X9 layak jadi mobil masa depan kalian? Nah, kalian mau tunggu teknologi datang bertahun-tahun lagi kayak pabrikan lain, atau nikmatin sekarang bareng Xpeng? Dan yang paling unik, kalian harus siap-siap kalau nanti jalanan macet di bawah, tapi tiba-tiba ada mobil Xpeng terbang di atas kalian. Nah, tulis opini kalian di kolom komentar video ini. Mobil listrik atau mobil terbang, kalian lebih tertarik yang mana? Jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update soal dunia otomotif terkini. Karena masa depan udah nyampe di Purwokerto guys. Saya berharap peresmian assembly line ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi industri otomotif Indonesia, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendukung daya saing Indonesia dan industri kendaraan bermotor global.